أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Muhajirin BLI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat yang paling besar tentu saja adalah a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu atau beberapa hadis tentang menjaga lisan. Tadi Ustadz Anwar sudah mengemukakan, diharapkan kepada jamaah yang ada kesempatan, keluangan, kelapangan waktu agar kiranya bisa berkumpul. Alhamdulillah, inilah yang orang-orangnya yang bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang waktu, tentang umur, tentang waktu itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya yang 5, yaitu furagaka qabla sughlik, yaitu waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Kita diberikan waktu kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menginginkan dengan waktu yang luang, waktu yang lapang itu agar dipergunakan sebaik-baik mungkin. Mungkin mengaji, mungkin belajar, mungkin menuntut ilmu, atau mungkin beribadah. Maka itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan waktu itu terbuang sia-sia. Duduk di depan TV sementara ada kajian yang lebih penting, maka mendengarkan kajian itu lebih baik. Karena hidup kita ini memang terkadang harus bisa memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kemudian lagi tentang umur, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan rawi a'la. Kalau dalam ilmu hadis ada rawi a'la. Perawi itu berarti yang kita selalu melihat teks hadis itu ada rawahu itu artinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Rawahu muttafaqun alaih, berarti Bukhari Muslim. Kalau ada rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah, berarti masuklah imam-imam yang lain, imam-imam hadis yang lain, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud dan seterusnya. Maka itu disebut dengan rawahul jamaah. Kalau muttafaqun alaih berarti hanya berdua, yakni Bukhari dan Muslim. Maka rawi a'la itu adalah tingkatan sanad yang paling tinggi, itu namanya rawi a'la. Rawi a'la itu mesti sahabat. Kalau tidak sahabat maka status hadisnya nanti terputus. Bisa ada disebut dengan istilah mursal atau munqati. Dua-duanya itu sama-sama terputus. Hanya saja ada terputus di bawah sahabat tabi'in, ada terputus di sahabatnya. Dari tabi'in langsung ke Nabi, maka hadisnya terputus. Hadis seperti ini secara otomatis dia langsung dhaif, dia lemah. Hadis tentang umur ini datang daripada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang alim, yang pintar,
yang ada satu cerita yang berkaitan dengan Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini. Dia memiliki perawakan yang kecil, kakinya, betisnya tipis, Pak. Ya tidak berotot, macam saya juga lebih kurang tidak berotot. Kalau Ustaz Anwar dapat mungkin banyak dagingnya ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu punya perawakan betis yang tipis, artinya ya tidak gagah sama sekali. Suatu ketika betis ini ternampakkan oleh sahabat-sahabat yang lain, laki-laki. Sehingga sahabat yang lain ini tertawa. Begitu kecil sekali ini, kayak tidak makan, kurang gizi. Begitulah kira-kira. Lalu Nabi SAW dia membela terhadap sahabat-sahabatnya. Kalian tahu atau tidak, Abdullah bin Mas'ud meskipun betisnya tipis, kalau ditimbang lebih berat betis Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan gunung Uhud. Wah, luar biasa itu Abdullah bin Mas'ud. Maka daripada itu tidak boleh kita menilai orang hanya covernya saja, betisnya kecil apa segala macam. Bilal bin Rabah perawakannya hitam, ya, tidak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah, jangankan fisiknya, sandalnya saja pun masuk surga. Dalam riwayat yang sahih diceritakan dari Rasulullah SAW, sepulang Isra Mi'raj bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga sandalmu pun masuk surga? Kata Bilal, saya tak punya amalan spesial wahai Rasulullah, hanya saja seumur hidup saya tidak pernah batal wudhu. Artinya manusiawi, ketika dia buang air kecil, buang air besar, buang angin, batal wudhu, lalu dia perbaiki wudhunya. Itu saja. Dan itu hal nampaknya kecil, sepele, tapi susah untuk dilakukan. Repot. Kita kan kalau buang ini, udah biarkan saja. Nanti kapan perbaiki wudhu? Ya ketika mau sholat baru diperbaiki. Bilal tidak. Ternyata amalan-amalan yang membuat kita berbeda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hal kecil tapi kontinu. Sholat kita berjamaah, semua orang bisa jamaah. Puasa semua orang bisa berpuasa. Menolong semua orang bisa menolong. Tapi memperbarui wudhu ketika batal tak semua orang bisa. Sekalipun ulama sekalipun. Nah, ini kelebihan. Maka daripada itu kenapa kita dianjurkan sholat rawatib dan sebagainya, supaya kita itu berbeda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat jamaah Allah catat pahala kita jamaah semua. Lalu bagaimana supaya kita ini beda? Kalau istilah anak sekarang itu MPO, mencari perhatian orang. Sekarang kita MPA, cari perhatian Allah. Semuanya sholat, kan sama aja perhatian Allah. Tidak ada yang beda, semuanya taat. Tapi begitu kita sholat rawatib, ini beda. Itu namanya tambahan dalam ibadah kita itu. Kita mesti cari tambahan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak dapat bergerak kaki kita nanti di hari kiamat sampai kita bisa menjawab 5 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tazulu, tidak dapat bergerak, sedikit pun tidak bisa bergerak. Seperti di lem, seperti di semen kaki kita di hari kiamat nanti, tidak bisa bergerak sampai ada kata kunci. Seperti mau masuk ke tahun 1, pos 1, harus ada pasportnya, pasnya. Itulah gate pass. Tengok gate pass, masuk. Nah, tapi kalau tidak ada gate pass, tanya mau kemana, apa perlu apa. Seperti itulah lebih kurang, Pak. Sama halnya di alam kubur, passwordnya ketika kita ini lanjut atau disiksa atau diproses apa segala macam, itulah pertanyaannya. Marabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma imamuka, siapa imammu, wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu. Ketika kita bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabi, Muhammad Nabiku, Al-Quran imami, Al-Quran imamku, Ka'bah kiblati, Ka'bah kiblatku, kaum muslimin muslimat sahabat, maka kita sudah bisa menjawab password untuk melanjutkan berikutnya. Maka kenapa orang-orang tua-tua dulu, Pak, katakanlah orang Melayu tua-tua dulu, mereka membaca Yasin sehingga mengulang surat dan mengulang ayat salamu qaulam mir rabbir rahim itu diulang sampai 3 kali. Jadi orang yang mengulang 3 kali itu saya tanya, kenapa ini mesti diulang sampai 3 kali? Dia bilang, nak,
Kenapa kami ulang sampai 3 kali? Dalam Al-Quran itu mengulang tak masalah. Yang tak boleh itu menambah dan mengurang. Seperti ada yang Yasin sallallahu ala Muhammad. Bagi saya itu menambah. Yasin sallallahu ala Muhammad itu menambah menurut saya. Karena tidak ada teks ayat dalam Yasin sallallahu ala Muhammad. Yasin wal Quran. Tapi mengulang Yasin, Yasin, dan terus tidak masalah. Sama halnya salama qaulan mir rabbir rahim. Rupanya rentetannya atau sambungannya ketika kita berhasil menjawab man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka dan seterusnya, Allahu rabbi Muhammad nabi, Al-Qur'an imami, maka Allah berikan ucapan selamat itu, salam, salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat itu ucapan dari Allah untuk kita. Artinya selamat, sudah tahu kita posisi kita di mana, di kuburan itu kita mengapa, sudah tahu kita. Maka ada riwayat sahih mengatakan orang yang amal ibadahnya banyak apa segala macam, maka di alam kubur dia akan menanti hari kiamat, dia hanya seperti tidur dalam satu malam. Penantian yang panjang itu, tapi Allah jadikan baginya seumpama tidur hanya satu malam. Ingat Bapak yang Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia kita di alam kubur bisa jadi lebih panjang dibandingkan usia kita hidup di dunia. Soekarno meninggal tahun 70. Sementara hidupnya hanya sekian puluh tahun. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup hanya 63 tahun. Tapi usianya meninggal dunia, usia dia di alam kubur sudah 14 abad lebih. Berarti usia kita di alam kubur bisa jadi lebih lama atau bisa jadi lebih pendek kalau kiamat sudah datang nanti. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama ibni Adam, tak bisa bergerak kaki kita seperti yang diucapkan Ustaz Anwar tadi. An umrihi, sampai kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kita dihabiskan untuk apa? Kalau kita bisa menjawab, ya di tanggal sekian, tepatnya pukul sekian kami mendengarkan kajian tentang ilmu hadis, maka waktu itu bisa kita jawab. Umur saya di saat umur saya 31 tahun, hari Senin atau hari Selasa, mendengarkan kajian jam sekian, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang terlewatkan, karena Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian itu terbuka sikit kaki kita itu bisa bergerak. Kemudian yang kedua, Allah akan tanya an syababihi fima ablah, masa muda dihabiskan untuk apa? Jadi masa muda kita hari ini alhamdulillah masih muda semua. Masa muda dihabiskan untuk apa? Apakah untuk foya-foya? Apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk mengaji ilmu agama dan seterusnya, banyak-banyak beribadah? Maka itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah inginkan dengan usia muda kita? Allah ingin kita ini produktif, menghabiskan sisa umur kita dengan amalan-amalan yang baik, bermanfaat bagi orang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, man khairun nas? Siapakah manusia yang paling baik?" Kata Nabi, "Khairun nas, orang yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang umurnya panjang dibarengi pula dengan amalan-amalannya yang semakin baik. Semakin tua semakin banyak amalannya. Seperti padi, semakin tua semakin buruk. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Wa man syarrun nas ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling buruk, yang paling jelek? Kata Nabi, syarrun nas, orang yang buruk itu adalah man tala umruhu wa su'a amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang tapi dengan umur panjangnya itu buruk pula perantainya. Saya pernah menemukan, wallahu alam, bukan menjudge orang, bukan menghakimi orang, bukan mengukur amalan-amalan orang. Dulu Pak, awal-awal saya ke Pangkalan Kerinci, saya belum punya komputer. Jadi untuk ngeprint ke warnet, zaman dulu marak sekali warnet. Sekarang alhamdulillah udah berkurang semenjak teknologi semakin canggih ini, tapi tantangan kita semakin banyak pula.
Jadi begitu saya ngeprint atau mencari tugas di warnet, saya menemukan ada bapak-bapak parubaya kira-kira umur 60-an, karena ubannya sudah banyak, jalan sudah. Setiap kali kayak saya ke warnet jumpa, siap ke warnet jumpa, setiap kali warnet jumpa. Sehingga karena penasaran, ini kok sering ada di warnet, saya tanya kepada penjaganya, ini kenapa ini? Ini bapak ini sering ada di sini ya? Iya. Apa ini carinya? Biasalah pak. Apa? Yang tak bagus, tak bagus. Ya menengok yang tak bagus. Intinya bukan kita menghakimi orang. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Usia sudah cukup senja, tapi kita habiskan sisa hidup kita untuk hal-hal yang memberatkan amalan keburukan kita, memberatkan timbangan dosa kita, yang seharusnya lebih banyak ke masjid apa segala macam. Maka kita berdoa kepada Allah agar kiranya sisa hidup kita ini Allah arahkan, Allah bimbing kita kepada jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Terbukalah sedikit yang dilem oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau kita bisa menjawab an syababih fima ablah, umur kita dihabiskan untuk apa? Kita jawab, umur saya habiskan sesuai dengan amalan yang kita lakukan untuk belajar, mengaji, menuntut ilmu, menafkahi anak, keluarga, bekerja. Apa yang membedakan bekerja itu jadi ibadah dengan tidak? Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Yang menjadikan pekerjaan itu berpahala atau tidak terletak pada niatnya. Kalau kita bekerja mau di RAPP atau dimanapun itu, kita niat saya bekerja ini supaya badan saya dapat duit, dapat gaji. Dengan gaji itu saya belikan makanan untuk anak dan istri saya, dan itu halal. Dengan badan sehat meningkatkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis pekerjaan kita menjadi ibadah. Tapi kalau bekerja kita dengan bekerja ini, saya bisa ngumpul dengan kawan-kawan saya, nonton Piala Dunia, minum-minum apa segala macam, maka bekerjanya tetap bekerja, tapi tidak sama sekali bernilai ibadah. Maka pekerjaan seperti ini cenderung mengarahkan kita kepada dosa dan maksiat. Kenapa? Niatnya salah. Membedakan amalan kita terletak pada niat. Itu terbuka sedikit. Kemudian pertanyaan yang ketiga, an malihi min aina tasabah, tentang harta kita diperoleh dari mana. Itu ditanya oleh Allah nanti. Maka Pak, jangan coba-coba mengambil sedikit saja barang haram. Pengadilan Allah itu pengadilan yang seadil-adilnya. Makanya yang halal saja diproses, apalagi yang haram. Makanya dalam sabda Nabi SAW, aku melihat Abdurrahman bin Auf, sahabatku, salah seorang antara sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Dia tidak punya istri, pekerjaannya berdagang, prinsip hidupnya seperti orang Minang, di mana ada pasar, sana saya kejar. Jadi orang Minang ini mirip-mirip Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan Abdurrahman bin Auf mirip orang Minang, enggak. Orang Minang prinsip hidupnya mirip-mirip dengan Abdurrahman bin Auf, berjualan. Sehingga ketika proses hijrah terjadi, umur Nabi yang ke-60 tahun hijrah, lalu kemudian Nabi hijrah umur 53 tahun. Lalu kan ada pertemuan atau sahabat ini dengan ini dipersaudarakan. Bahkan baiknya sahabat Ansor itu, istri pun dikasih. Aku ceraikan, kamu nikah dengan istri saya. Begitulah yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, sahabat muhajirinku, setelah engkau pindah ke Madinah, akan aku ceraikan istriku. Kalau engkau mau, ambil, kau jadikan istrimu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jangan kasih saya istri, tunjukkan saya di mana pasar. Saya mau jualan. Itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga dalam sabda Nabi SAW, di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga, aku melihat sahabatku Abdurrahman bin Auf yang terakhir masuk surga. Sehingga sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, kenapa dia terakhir? Karena kata Nabi, kenapa dia terakhir? Karena lamanya hisab. Amalnya banyak, bukan amalnya Pak, hartanya banyak. Harta Abdurrahman bin Auf itu banyak, dia orang kaya.
Sehingga sedetil itu Allah periksa, ini dari mana? Ini dari mana? Berdasarkan sabda Nabi tadi, an malihi min aina iktasaba, harta ini beroleh dari mana? Nah, itu ditanya semua. Maka kalau yang halal aja ditanya, apalagi yang haram. Kemudian lanjutan hadis itu tadi, wa bima anfaqah, kemana dibelanjakan? Sudahlah kita mencari harta, dah dapat duit, beli sana beli sini, itu Allah tanya juga, kemana kamu belanjakan? Udah tepat atau belum? Jadi jangan sampai salah membelanjakan harta kita. Ada satu kisah Pak di Penyalai, tempat kelahiran saya. Orang ini tidak boleh untuk dicontoh. Dia bekerja tungkus lumus pagi petang, tak ingat sholat apa segala macam, tak ingat lagi. Bekerja. Dapat duit, pergilah dia ke salah satu pusat lokalisasi di Tanjung Balai Karimun itu ada. Lalu orang tuanya ini sangat alim, ya katakanlah imam masjid di situ, marah kepada anaknya. Kenapa lah kamu punya anak, kamu ya istri, duitmu kau habiskan untuk berfoya-foya di lokalisasi. Kenapa ini kau lakukan? Apa jawabannya Pak? Kasihan. Kalau bukan kita yang ngasih, siapa lagi Pak? Katanya. Ini gawat ini Pak. Kalau ada orang yang seperti itu, pola pikirnya bahaya. Kalau bukan kita yang ngasih, siapa lagi katanya. Nah, itu tak boleh. Nah, inilah wa fima anfaqah, kemana dibelanjakan harta yang kita peroleh, itu Allah tanya. Nah, kalau ke tempat itu diarahkan, neraka lah jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, barulah bisa berjalan kaki kita menuju proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmunya, fima amila, ilmunya yang dia dapat sudah sampai sejauh mana dia amalkan, dia praktekkan ilmu yang dia dapat. Banyak orang yang hari ini sudah tahu Pak, tapi melanggar. Orang perempuan tahu dia menutup aurat itu wajib, tapi dia langgar. Maka ini Allah akan tanya ini, kamu sudah tahu ilmunya bahwasanya menutup aurat itu wajib, tapi kamu tidak amalkan. Nah, itulah ilmu, sejauh mana dia mengamalkan ilmunya, itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah bisa kaki kita melangkah ke pengadilan berikutnya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada tema besar kita, yakni hadis tentang menjaga lisan. Lisan adalah cerminan hati kita. Seorang ulama kenamaan bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala anhu, dia berkata, hati itu ibarat panci, ibarat periuk, dan lisan itu ibarat gayung. Lisan itu adalah representasi atau manifestasi dari apa yang ada dalam hatinya. Hati seseorang itu entah dia manis, entah pahit, yang ada dalam periuk tadi entah rasa manis, tawar, pahit, asam, garam, apa segala macam, tidak tahu. Kapan kita tahu? Ketika gayung itu menyauknya, disauk lalu dirasa, ternyata pahit, ternyata asam, ternyata manis. Nah, itulah menurut Yahya bin Mu'adz. Jadi hati itu ibarat panci, apapun isinya, semuanya bercampur aduk di sana, maka gayungnya adalah lisan. Pesannya untuk kita adalah kita bisa menilai orang bagaimana lisannya. Kalau manis lisannya, maka insya Allah bagus dia di dalam hatinya. Pedas dia berkata, seperti itulah karakternya. Mencemeeh orang saja kerjanya, maka seperti itulah isi hatinya. Menghina orang saja berarti busuk hatinya. Nah, itu lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya, Pak pepatah mengatakan lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Betul, itu bagian daripada tugasnya sebagai seorang manusia. Salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia itu akan selamat bagaimana tergantung dia menjaga lisannya. Maka daripada itu, biasakan diri kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang baik, karena sesungguhnya lisan itu adalah representasi daripada hati kita. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang baik
Dengan berkata yang baik itu Allah berikan ganjaran kepada kita. Yang pertama, yuslih lakum a'malukum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Letterlek daripada hadis ini atau tekstual daripada ayat ini, Allah berikan ganjaran kepada kita ketika kita bisa menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, berkata yang baik. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkan perkataan atau ucapan-ucapan yang baik. Ganjaran pertama Allah berikan, Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Bisa jadi ada amalan-amalan kita yang lalai, yang membawa kita kepada dosa-dosa kecil, sehingga Allah perbaiki itu, Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita, karena kita bisa menjaga mulut kita atau berucap yang baik-baik saja. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kita. Maka tanpa disadari kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Maka orang yang beriman tak akan keluar dari mulutnya kecuali doa-doa, kecuali perkataan yang baik, mutiara-mutiara, hikmah dan seterusnya. Tapi orang yang busuk hati, maka tak akan keluar dari mulutnya kecuali sumpah serapah, caci maki, hina menghina, ejek mengejek, mencemooh, remeh pada orang lain dan sebagainya. Maka daripada itu berhati-hati untuk kita agar pandai menjaga lisan. Maka menjaga lisan tidak hanya saat kita berucap. Saat kita berucap pun lisan kita harus kita jaga. Akan tetapi agar tidak menyakiti orang lain, kita berucap pada orang lain, tapi tidak menyakiti dan tidak membicarakan aib orang lain, termasuk adab menjaga lisan. Artinya, ketika kita face to face, berhadapan dengan orang, kita hati-hati betul menjaga mulut kita ini, jangan sampai kita menyakiti perasaan dia. Ternyata bukan hanya itu, tidak menceritakan aib orang, tidak membicarakan atau menyakiti perasaan orang lain, juga termasuk adab dalam menjaga lisan. Orangnya tak ada tapi kita ceritakan, berarti kita tidak bisa menjaga lisannya. Orangnya ada depan kita, atau yang melawan bicara kita ada depan kita, lalu kita ucapkan kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini, maka kita tidak bisa menjaga lisan kita. Bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu adab-adab menjaga lisan. Ini adab-adab menjaga lisan. Yang pertama, jangan terlalu mudah bersumpah dengan nama Allah kecuali situasi yang sangat mendesak. Kita dilarang bersumpah loh, Pak. Sementara orang hari ini wallahi billahi, sementara Allah sendiri melarang kita untuk bersumpah kecuali hal-hal yang urgent, yang membutuhkan penguat lah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan mudah wallahi. Jadi perkara-perkara kecil saja kadang-kadang kita bersumpah. Jangan mudah bersumpah dengan nama Allah kecuali kepada hal-hal yang mendesak. Apalagi orang hari ini menggunakan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, terlalu ringan lidahnya bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan orang atas kebohongannya. Ini yang luar biasa, Pak. Wallahi tidak, padahal bohong dia. Tapi orang begitu mendengar ada bersumpah dengan nama Allah, mungkin dia benar, padahal dia berbohong. Jadi untuk menutupi kebohongannya dia bersumpah dengan nama Allah. Ini Allah laknat. Demi Allah, demi Rasulullah dan seterusnya. Banyak orang hari ini, maka jangan sampai kita suka atau terlalu ringan lisan kita mengucapkan sumpah dengan nama Allah, apalagi sumpah kita itu sumpah palsu untuk menutupi aib dan kebohongan kita. Ini Allah laknat. Jangan sampai hidup kita hidup penuh dengan laknat. Yang kedua, adab menjaga lisan adalah hindari segala macam fitnah dan kebohongan. Itu bagian daripada adab untuk menjaga lisan. Jangan suka berbohong, jangan suka menfitnah. Kadang-kadang sikap fitnah sana ya, fitnah sini, menceritakan aib orang. Menceritakan aib orang benar kejadian itu ada, itu dosa itu. Apalagi salah, itu fitnah. Menceritakan aib orang dan aib itu benar, kita fasik disebut dalam istilah Islam. Fasik kita. Salah, ngarang cerita, fitnah.
dosanya lebih besar lagi. Nampak sama kita, oh ini kejadian kita ceritakan kepada orang lain. Kejadian itu tidak meleset segipun. Yang kita ceritakan 100% sama. Fasik kita menceritakan keburukan orang. Mengarang kita, padahal dia tidak, fitnah jatuhnya. Kemudian yang ketiga, adab menjaga lisan adalah menghindari pergunjingan. Nah, jangan suka menggunjing, jangan suka menfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nabi Muhammad SAW, istrinya Sayyidah Aisyah juga pernah difitnah berselingkuh dengan salah seorang namanya Sofyan itu, lupa saya binnya siapa, difitnah dia berselingkuh. Rupanya luar biasa. Isu perselingkuhan antara Sayyidah Aisyah dengan Sofyan ini tadi dinaikkan ceritanya oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, luar biasa dia. Abdullah bin Ubay bin Salul ceritakan semua, sehingga orang dah sedikit ada pergeseran rasa kepercayaan kepada Sayyidah Aisyah. Tapi kemudian turun ayat, Allah jelaskan bahwasanya Sayyidah Aisyah sedikit pun tidak ada kesalahan dalam ini, murni itu fitnah dilakukan oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Pak, dia pula yang membocorkan berita atau strategi perang dalam perang Uhud, sehingga umat Islam kalah ya, dalam perang Uhud. Perang Badar menang, perang Khandaq menang, perang lain-lain perang menang, tapi dalam perang Uhud kalah. Kenapa? Strateginya sudah bocor. Siapa yang membocorkan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi sudah tahu. Wah. Tapi di akhir hayat Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia punya anak diutus kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ayahku Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berkumpul. Ada apa? Kata Nabi, ayahku Abdullah bin Ubay bin Salul sekarang sakaratul maut. Akan tetapi sebelum dia sakaratul maut, dia berpesan supaya engkau menyolatinya kalau dia mati, surbanmu menjadi kain kafannya kalau dia mati. Apa kata Nabi? Baik, saya sanggupi permintaannya. Marah Umar bin Khattab marah. Ya Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi? Dia pembocor rahasia kita, dia seorang munafik, dan engkau tahu dia seorang munafik besar. Bagaimana mungkin kau relakan engkau menjadi menyolatinya, lalu sorban menjadi kain kafan untuknya? Apa kata Nabi terhadap Umar, menenangkan Umar? Wahai Umar, sekalipun aku yang menyolatinya, sekalipun kain kafannya dari serbanku, neraka tetap memakannya. Kaum muslimin, muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab menjaga lisan. Yang keempat adalah menghindari perkataan kotor, ucapan-ucapan tercela. Ini dididik anak-anak kita, Pak. Hari ini pergaulan luar biasa, sehingga anak-anak SD itu terlalu senang mengucapkan kata-kata kotor. Kadang-kadang yang paling sederhana bodoh, Pak. Kalimat bodoh itu. Pergi ke sana, yuk kita bodoh, katanya. Bodoh itu enak kali dia mengucapkan. Enggak kayak gitu bodoh, katanya. Anak SD sekarang ndak di sekolah manapun itu, nak mau sekolah IT dia, pesantren dia, bodoh itu tak tinggal. Bukan kayak gitu bodoh, katanya. Bodoh itu seolah-olah nama kawannya itu. Nah, itu ucapan yang kotor, ucapan tercela. Maka ya sekali pendidikan ala orang tua-tua dulu itu penting. Orang tua saya, Pak, ya main tepuk saja. Kalau istilah orang Melayu dilado, mulutnya itu memang dicabe, Pak. Berkata kotor dia dilado, memang dicabe pakai cabai kampung itu. Nah, itu kalau ngomong-ngomong yang tak baik. Tapi alhamdulillah didikan orang tua itu dulu berhasil. Anak-anak sekarang lah, orang tuanya udah mendengarkan kata itu, tak boleh. Udah, itu aja. Tidak. Ya alhamdulillah sudah melakukan pencegahan itu paling tidak dengan ucapan. Nah, itu Pak, anak-anak sekarang. Kenapa saya paham? Seorang guru itu sangat paham. Maka anak-anak beberapa kali saya cabai itu. Anak-anak SD itu pencarut itu bukan bodoh itu, Pak, yang lebih parah daripada itu. Wah, saya cabai itu.
Tapi bahaya pula sekarang mencabai-cabai anak orang. Salah-salah polisi kita. Saya aja tak pernah mencabai mulut anak saya. Itulah salahnya. Karena dia tak pernah marah, tak pernah marah, sehingga guru hilang tanggung jawabnya, Pak. Terkesan ya udahlah, negur aja lebih kurang, tak mau ya sudah. Kenapa? Ya nanti salah-salah awak pula yang kena. Itu pendidikan hari ini. Kemudian adab jaga lisan yang terakhir, berpikir sebelum berucap. Kata orang Melayu, terajak perahu boleh diundur, terajak kata membawa petaka. Kami orang laut, Pak, kalau kapal itu terlalu laju dia menabrak tebing tanah itu, maka bisa koyak tanah itu segala macam. Bisa diundur lagi, digustan, di apalah entah apa namanya, mundur. Tapi kalau udah kata tak bisa ditarik balik dia, Pak. Ketika kita mencela orang bodoh misalnya, orang saya dibilang bodoh apa segala macam, tak bisa, tak jadi, tak bodoh, tak bisa, Pak. Dah kita bilang kamu bodoh, tak jadi, kamu tak bodoh. Orang dah sakit hati kena ucapan kita. Ini penting berpikirlah nih kan. Sebelum berucap berpikir dulu. Ada beberapa hadis tentang perintah untuk menjaga lisan. Yang pertama hadis datang daripada sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini apa namanya? Tuntunan kita dalam berucap. Orang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah falyakul khairan, dia berkata yang benar. Berkata yang benar. Dia tahu sampaikan. Dia melihat sesuatu yang salah dia sampaikan. Dia tahu tentang ilmu sesuatu maka dia sampaikan. Yang benar dia sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Nah, kita tahu itu salah, kita tegur. Auliyasmut, kalau kita tak tahu diam. Kenapa orang hari ini banyak yang rusak, amalan-amalannya rusak, pakaian-pakaian dan sebagainya? Karena dibimbing oleh orang-orang yang tak tahu tapi sok tahu. Ada apa namanya? Khalil Gibran, Pak, bukan orang Muslim dia, Khalil Gibran, tapi dia punya apa namanya? Kata-kata yang ya bagus. Tipikal manusia itu yang pertama ada orang yang tahu tapi dia tak tahu kalau dia tak tahu. Ini orang bodoh. Ada manusia yang tahu, dia tahu. Ada orang yang tahu dan tak tahu kalau dia itu tahu. Gimana itu? Bingung juga ya. Ada orang yang tidak tahu tapi tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ini yang bodoh, mohon maaf. Ada orang yang tidak pandai, dia tak tahu kalau dia tidak pandai. Ini orang bodoh. Kemudian ada tipikal manusia yang tidak tahu tapi tahu dia tidak tahu. Ini orang yang sadar diri. Dia tak tahu dan dia sadar kalau dia itu saya tak pandai. Memang dia tak pandai, sadar. Ada orang yang tahu tapi tak tahu kalau dia tahu. Dia ini pandai, tapi tak tahu dia kalau dia punya keahlian. Orang ini perlu diingatkan. Kamu tuh pandai, pembacaanmu bagus. Masa iya? Ada tipe orang yang parah yang keempat ini. Orang yang tak tahu dan tak tahu kalau dia tak tahu. Ini bahaya. Dia bodoh, Pak, tapi tak tahu kalau dia bodoh. Orang seperti ini harus diajarkan. Ada tipikal manusia terakhir menurut saya. Ada seorang manusia yang tak tahu tapi sok tahu. Ini bahaya. Ini yang paling banyak sekarang. Itu Khalil Gibran, Pak, bukan orang Muslim tapi kata-katanya cukup membingungkan tapi bermanfaat itu. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tahu tentang sesuatu hal kebenaran, katakan. Aw liyasmut. Tapi kalau tak tahu, diam saja. Nanti akan berlakulah hadis Nabi SAW. Ada amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang bukan pada ilmunya, maka tunggulah kehancuran. Itu kajian kita 2 bulan yang lewat. Idza usnidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Ini tadi orang yang tak tahu tapi sok tahu. Akan berlakulah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari ini. Apabila suatu perkara, suatu pekerjaan, suatu masalah diselesaikan
oleh orang yang tidak ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Disuruh jadi ngurus hutan, jadi orang hutan, kan begitu itu. Disuruh jadi menteri kelautan, mengurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Kan begitu kata Zainuddin Amsat. Inilah tadi nih. Auliyasmut, diam kalau tak tahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang kedua, perintah untuk menjaga lisan. Ini yang sering kita lakukan. Hadis ini datang dari sahabat Nabi SAW, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa nama Abu Hurairah sering muncul dalam setiap hadis? Memang dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengalahkan Sayyidah Aisyah yang notabene istri Nabi, yang lebih sering dekat dengan Nabi, tapi hadisnya tidak bisa mengalahkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini kemana Nabi pergi ikut dia, sehingga dia lebih banyak meriwayatkan hadis. Ini pula yang diserang oleh orientalis. Abu Hurairah ini ngarang-ngarang, ini dia bersama Nabi cuma 3 tahun, tapi hadisnya yang paling banyak. Itu orientalis ini, Pak. Serius. Orang Islam kadang-kadang tak serius. Orientalis itu serius ingin menghancurkan Islam. Sampai dibuat buku ini, buku itu. Bahkan menjadi rujukan kalau kami dalam ilmu hadis di kampus dulu, untuk merujuk atau mencari hadis ini terdapat dalam kitab-kitab apa, itu pakai kamus, Pak. Karena Sahih Bukhari sekian jilid, Sahih Muslim sekian jilid, tak mungkin kita buka satu-satu. Tak jumpa itu. Musnad Imam Ahmad sekian jilid, Sunan Tirmizi sekian jilid, tak bisa mencari satu-satu. Tapi pakai kamus cepat jumpanya. Kamus itu yang paling populer digunakan oleh mahasiswa pada waktu itu tahun 2009-2010. Itu judulnya Mu'jam Mufarras li Alfaz al-Hadis. Kamus untuk mencari hadis. Itulah artinya. Pengarangnya siapa, Pak? A.J. Wensing. A.J. Wensing ini orang Belanda, orientalis. Bahasa Arabnya kalah bahasa Arab orang Islam. Luar biasa A.J. Wensing. Tapi dia tetap mati dalam keadaan tidak Islam, karena memang hidayah itu milik Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tak bisa memberi hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Sehingga A.J. Wensing yang menulis Mu'jam Mufarras li Alfazil Hadis itu tadi pun tidak diberikan hidayah. Padahal sudah berkamus, berjilid-jilid kamusnya itu. Sehingga buka mencari misalnya kata-katanya innama, maka sudah disusun oleh A.J. Wensing innamal a'malu binniyat. Dalam ini Sahih Bukhari halaman sekian, jilid sekian, itu dijelaskan sama dia. Tinggal ambil jilid sekian, tengok innamal, betul yang meriwayatkan siapa, takhrij hadisnya dikeluarkan oleh siapa, itu lengkap semua. Begini. Tapi dia tetap tidak masuk Islam karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah itu milik Nabi, tentu Nabi sudah mengislamkan pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi hidayah itu bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Hadis ini berkaitan itu barangkali kena dengan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata atau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, berbicara atau berkata dengan sebuah ucapan, dengan sebuah kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang kesannya meremehkan orang lain. Seorang hamba ketika dia berucap, dia berkata, dalam perkataan itu ada kesan meremehkan orang lain. Ada kesan meremehkan orang lain. Kata Nabi, yuzilu biha, dengan ucapan tersebut, gara-gara ucapan ini tadi, kan terkesan ada meremehkan orang lain. Yuzilu biha, karena ucapan ini tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzilu biha finnari, dia tergelincir di neraka. Ab'ad, ini ismu tafdil. Ismu tafdil itu artinya maknanya kalimat yang menunjukkan artinya paling.
ab'ad, paling jauh. Jadi gara ucapan ini tadi yang meremehkan orang lain ini tadi, tergelincir kita di neraka. Jarak tergelincirnya itu ma bainal masyriq wal maghrib, antara ufuk timur ufuk barat. Lebih jauh dari ufuk timur dan ufuk barat. Itu tergelincir kita di neraka. Ucapan seperti apa itu? Kesan ada. Allah. Sering kita Pak. Allah. Gara-gara itu tergelincir kita lebih jauh dari ufuk timur dan ufuk barat. Dah berapa kali tergelincir kita Pak? Berapa kali? Sering kita tanya dari itu diantaranya itu remeh, kesannya remeh, bukan langsung itu misalnya bodoh kau, tak sana, tak pandai kau, itu terus terang langsung ini remeh kita, tergelincir kita Pak neraka itu. Ufuk timur ufuk barat lebih jauh daripada itu tergelincirnya. Itu bisa menggambarkan begitu luas, dahsyat, besar dan lebarnya neraka. Tergelincir kita saja ufuk timur ufuk barat jaraknya. Itu tergelincir. Macam mana kita tergelincir? Kan tak jauh Pak. Kita tergelincir, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, paling 2-3 cm tergelincir kita. Ini enggak, dari ufuk timur ufuk barat lebih jauh ab'ad daripada itu. Nah, mulai hari ini leh-lehnya dikurangi sedikit Pak ya. Diam sajalah, lebih baik diam. Rupanya remeh itu membuat kita tergelincir di neraka. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sudah Ustaz? 5 menit. Oke. Kemudian muslim yang baik itu hadis yang kedua, al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadi. Orang Islam yang sesungguhnya. Nah, kita ini belum sesungguhnya Islam kalau belum mengamalkan ini. Orang Islam yang sesungguhnya itu kata Nabi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu ketika dia bisa memberikan rasa aman orang daripada lisan dan tangannya, perbuatannya. Kalau dah bisa membuat orang aman dengan lidah, dengan lisan dan tangan kita, baru kita orang Islam sesungguhnya, Islam sejati itu. Tapi kalau orang tak nyaman karena lidah kita, jangan dekat Ustaz itu lagi, jangan dekat beliau itu lagi. Kenapa? Tajam lidahnya, pedas mulutnya. Berarti orang dah tak. Harusnya dengan itu introspeksi diri kita. Jangan dekat itu parah mulutnya tuh. Oh ampun. Kenapa? Sakit hati dia. Jarang ngomong, tapi sekali ngomong sakit hati kita. Itu berarti orang seperti ini belum Islam yang sesungguhnya. Mungkin termasuklah kita kadang-kadang pernah. Jadi moto hidup kita itu terus memperbaiki diri menjadi muslim yang sejati. Yang keempat, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Rawahul Bukhari. Tidak disebut orang yang beriman bagi orang yang beriman itu. Tidak disebut orang yang beriman, tak termasuk orang yang beriman bagi orang yang suka satu ta'ani, mencela, entah mencela makanan, mencela orang, mencela hewan dan seterusnya. Kemudian walal la'ani, melaknat, suka melaknat. Celakalah hendaknya, matilah cepat, tergelincirlah hendaknya, itu melaknat orang. Itu sering sekali kita mendengarkan itu. Cepatlah mati hendaknya, itu na'udzubillah. Kemudian walal fahish, berperilaku buruk. Kemudian walal badhi'i, berkata kasar. Ini berkata kasar ini yang sering kita dengarkan orang berkata-kata kasar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama kenamaan bernama Fudail bin Iyad berkata, jihad yang paling berat adalah jihad menjaga lisan. Betul, jaga lisan, karena dia tak betulang, Pak. Kalau betulang agak keras juga kan, tapi tak betulang, lembut kali dia. Kemudian jika kita berusaha, ini kata-kata mutiara, jika kita berusaha menjaga lisan agar tak menyakiti orang lain, tapi orang lain justru tak pandai menjaga lisannya dan menyakiti perasaan kita, maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu diberi hidayah dan kita diberikan istiqomah. Jangan balas kejahatan lisannya dengan lisan kita, menjadi dia. Gimana nih?
Ketika kita berusaha menjaga lisan agar tidak menyakiti orang, tapi orang lain tidak pandai menjaga lisan sehingga menyakiti kita. Satu, doakan dia agar diberi hidayah. Dua, berikan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk tidak membalasnya, tetap menjaga lisan kita. Kemudian jihad lisan hari ini. Jihad lisan hari ini bukan hanya dengan menjaga lidah. Coba representasi daripada itu adalah menjaga jari di media sosial. Ini juga termasuk lisan. Karena di media sosial tak mungkin kita dasar enggak kan, tapi ketik itu dasar kalian kadrun gurun apa segala macam. Ini manifestasi dari lisan kita. Nah, inilah. Jadi jihad hari ini bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga jari di media sosial supaya tidak berkomentar yang baik. Facebook itu ada baiknya, Pak. Dia mengajak kita untuk selalu jadi orang yang positif. Contoh, kalau kita katakan terbaik, tebal ya, Pak. Mantap, tebal ya. Ketika kita mengucap Ustaz Anwar, luar biasa, mantap, itu tebal dengan sendirinya itu. Tulisan. Azan ya. Oh iya, betul ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.